Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat RSU Universitas Muhammadiyah Malang. Perkenalkan, saya Dini Vidianti Devi, SPSI, MPSI, psikolog, salah satu psikolog klinis Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang sedang menjadi headline, yaitu mengenai bagaimana beradaptasi dan menghadapi new normal selama COVID-19. Pandemi COVID-19 di Indonesia masih menunjukkan peningkatan setelah pasien positif corona pertama diumumkan Presiden. Pemerintah juga telah menetapkan PSBB sebagai upaya untuk menekan laju penyebaran virus COVID-19 di berbagai daerah. Namun, saat ini, Presiden mengumumkan menjalani proses menuju tatanan kehidupan baru atau new normal. Perubahan perilaku atau yang disebut new normal merupakan sesuatu yang dianjurkan WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia. Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan pedoman pelaksanaan new normal, seperti proses pembelajaran di sekolah, kegiatan belajar di tempat kerja, kegiatan keagamaan di tempat ibadah, kegiatan di pusat perbelanjaan, rumah makan, kegiatan di perhotelan, pariwisata, dan yang lainnya. Apa yang dimaksud dengan new normal? New normal adalah proses adaptasi dan perubahan perilaku untuk hidup berdampingan dengan COVID-19 dengan tetap patuh pada aturan pencegahan COVID-19. Sehingga sangat penting untuk masyarakat mendapatkan edukasi yang tepat dan komitmen terkait perubahan perilaku sekarang dan di masa mendatang. Ada beberapa tantangan yang akan muncul saat menerapkan new normal di masyarakat. Yang pertama, pemahaman beragam masyarakat terkait new normal itu sendiri, karena new normal yang saat ini akan dijalani berbeda dengan kondisi normal sebelum adanya pandemi. 2. Kurang sadarnya masyarakat untuk mengimplementasikan perilaku dalam tatanan new normal atau hidup normal yang baru. Ketiga, perubahan menimbulkan keraguan. Proses adaptasi setiap individu tergantung pada pengetahuan, persepsi, dan kemampuan menerima situasi yang baru. Karena sejauh ini penyebaran informasi mengenai new normal itu sendiri belum tersampaikan secara merata dan masih simpang siur. Keempat, rasa khawatir tertular COVID-19 menjadi tantangan karena selama 2 bulan terakhir masyarakat cenderung lebih tertutup, lebih menarik diri dan merasa aman saat lebih banyak beraktivitas di dalam rumah. Kelima, pada anak-anak, mereka harus beradaptasi lagi dengan kegiatan sekolah, belajar, maupun pertemanan sesuai dengan protokol kesehatan khusus yang sebelum pandemi tidak dilakukan. Perbedaan penerimaan dan resiliensi atau ketahanan individu tergantung pada ketahanan stres, latar belakang kesehatan mental, sosial ekonomi, serta support system yang tersedia. Secara psikologis, ada 3 tahap perilaku saat new normal. Pertama, tahap ketidakpastian. Fase ketidakpastian ini ditandai dengan perasaan terganggu yang berlebihan. Orang-orang merasa cemas, emosional, dan bingung, ditandai dengan gelisah dan bertanya-tanya, kapan pandemi COVID-19 akan berakhir? Atau, bagaimana jika keadaan menentu ini menghancurkan pola kerja dan rutinitas lazimnya? 2. Tahap disrupsi. Ketika fase ketidakpastian benar-benar nyata, keadaan mulai tak terkendali. Pada tahap ini, seseorang akan mengalami perubahan pola hidup yang cukup drastis, mulai dari perubahan rutinitas harian hingga hilangnya kebebasan beraktivitas. Orang-orang yang awalnya hanya gelisah, kini mulai menjadi panik. Dalam kondisi ini, umumnya penyakit kronis yang sudah lama diderita mulai kembali muncul dan tidak stabil, termasuk gangguan psikis yang sebelumnya dialami. Ketiga, tahap adaptasi. Pada fase ini, orang-orang mulai berpikir bahwa tidak ada jalan lain kecuali harus menerima keadaan saat ini. Selain menunggu pandemi mereda dan ahli kesehatan mencari solusinya, mau tidak mau individu beradaptasi dengan keadaan, mulai dari pembelajaran jarak jauh, bekerja dari rumah, serta mengikuti himbauan protokol kesehatan yang disarankan ahli kesehatan, seperti menerapkan physical distancing, mencuci tangan teratur, dan mengenakan masker ketika berada di luar rumah.
4. Tahap new normal atau kelaziman. Pada fase ini, orang-orang mulai mengembangkan norma-norma baru, mulai dari rutinitas sehari-hari, seperti bagaimana cara bekerja, belajar terhubung, dan bersosialisasi dengan sesama melalui media dan sumber daya yang tersedia, di mana saat ini internet menjadi kebutuhan sehari-hari. Ketika skenario kelaziman baru atau new normal sudah memasyarakat, lambat laun orang-orang mulai terbiasa dengan cara hidup baru. Hal-hal yang awalnya kelihatan aneh, kini diterima dan bukan tidak mungkin menjadi kebiasaan sehari-hari, yang jika tidak dikerjakan akan memperoleh sanksi sosial di masyarakat. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan individu memiliki perbedaan perilaku dalam menyikapi new normal, yaitu persepsi, pengetahuan, sikap, kepribadian, dan kemampuan individu dalam menerima situasi. Kelima faktor tersebut dapat menentukan apakah individu mudah adaptasi yang ditandai dengan mampu mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baru dan memandang hidup lebih realistis, atau individu cenderung menolak dan lambat beradaptasi yang ditandai dengan munculnya ketidaksenangan untuk menjalankan kebiasaan baru yang harus dijalani. Penolakan individu dapat mempengaruhi kesehatan mental. Kesehatan mental sendiri bukan sekedar kejiwaannya yang normal atau tidak. Kesehatan mental berkaitan dengan kemampuan berpikir yang rasional agar bisa mengekspresikan emosi yang dirasakan dan berperilaku sesuai kondisi yang dihadapi. Individu yang sulit beradaptasi dengan kondisi new normal rentan mengalami distres psikologis yang jika tidak ditangani akan berdampak pada kesehatan fisik dan imunitas. Langkah awal yang bisa dilakukan saat menghadapi kondisi new normal adalah pikirkan kebiasaan baru yang akan dilakukan. Lalu, lakukan kebiasaan tersebut sebagai rutinitas baru, seperti memakai masker, membawa hand sanitizer, membiasakan cuci tangan, jaga jarak sosial di tempat umum, mandi setelah sampai rumah, jaga asupan agar imunitas tubuh terjaga. Bagi yang muslim, bawa mukena atau sajadah sendiri saat melakukan ibadah di tempat kerja atau di luar rumah. Serta, bagi lansia yang terpaksa bepergian, harus lebih cermat dan sebisa mungkin hindari tempat ramai. Lakukan kebiasaan baru tersebut secara konsisten. Ajak orang lain atau lingkungan terdekat untuk ikut terapkan new normal. Jangan putus asa bila ada kendala atau hambatan. Dan jangan lupa beri apresiasi pada diri karena sudah berhasil adaptasi dengan new normal. Wajar jika penerapan kebiasaan baru tidak semulus yang dibayangkan. Tentu akan tetap timbul tantangan serta hambatan saat memulai new normal. Disiplin adalah kunci dalam menjalani new normal. Jadi, tetap yakinkan diri untuk sesuatu yang lebih baik ke depannya. Demikian ulasan untuk Sapa Sehat kali ini mengenai bagaimana beradaptasi dan menghadapi new normal selama COVID-19. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.